Diem. Selamat siang, Bapak Ibu Guru yang nonton. Saya Virginia dari 11.8. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 7 unsur kebudayaan di suku Belu atau suku Tetun. Pertama, ini ada petanya. Petanya ini di Kabupaten Belu dan dekat banget sama Timor Leste. Dan emang kabarnya banyak banget orang dari Timor Leste ini termasuk dari suku Belu juga. Nah, ini ada di YouTube untuk kejelasan tentang suku Belu ada di Indonesia Bagus. Pertama teknologinya. Nah, ini ada rumah rumah suku Belu. Terus yang kedua ada interiornya. Nah, terbuat dari kayu-kayu balok, bambu betung yang besar dan atapnya dari alang-alang. Next ini ada makanan khasnya, ada utfilun, khas Atambua dari jagung yang biasa disantap dengan daun labu, dan juga ada ai uhi koban, makanan khas Atambua yang sangat menggoda dan ini unik ya, singkong gitu. Nah, terus ini senjatanya namanya pedang surik yang dianggap sebagai pedang sakti di sana. Terus ini ada pakaian adatnya. Nah, ini tuh pakaiannya terbuat dari kain tenun ikat. Nah, terus ini ada agamanya. Nah, di sana itu agamanya masih agama umum ya. Kalau saya cari, kalau di Sunda kan ada Sunda Wiwitan. Nah, kalau di suku Belu ini saya nggak nemu apa-apa tentang agama khas mereka. Cuman ini ada data untuk agama-agama yang mayoritas di suku Belu, ada Katolik 89%, Kristen 7%, dan lain-lainnya. Nah, ini ada tradisi pemberian dan pelunasan belis. Ini mas kawin suku Belu. Jadi ini pemberian untuk kayak tradisi pernikahan gitu. Terus ini tradisi untuk wanita dewasa. Nah, ini tuh mereka mentato tubuh mereka kayak seperti inilah kira-kira untuk sebagai simbol kedewasaan. Nah, ini ada adat istiadatnya namanya kalau nggak salah ini asera. Namanya ini itu pendinginan rumah. Terus kesenian. Ini ada judul-judulnya Rai Malaka, Oras Loron Malirin, dan lain-lain. Lalu ini ada lukisan dan batik. Nah, ini tuh yang tadi tenun ikat, kain tenun dari Belu. Terus ini ada tarian-tarian. Nah, tarian khas suku Belu ini yang paling terkenal ada likurai sama tari biduk. Lalu alat musiknya seperti ini ada foipai, foidoa, dan heo, dan juga banyak lagi jenisnya, cuman untuk mewakili 3 ini yang saya temukan. Nah, ini ada bahasanya. Jadi karena tadi yang suku Belu itu rata-rata dari Timor Leste, ini ada kejelasannya rumpun bahasa-bahasanya ini dari Timor Leste, bahasa Tetun, dan lain-lainnya. Lalu dialek ada 2, ada Belu dan dialek Terik. Sistem penulisannya Latin, alfabet bahasa Tetun, dan juga tipologinya subjek, predikat, objek ya sama kayak Indonesia sekarang ini. Lalu vokalnya ada vokal biasa, cuman kebanyakan ada khas curak-curaknya gitu ya. Lalu ada mata pencarian. 60% sebagai petani dengan jumlah lebih dari 50% pekerjaan sebagai petani. Hal ini menjadi modal awal pengembangan budidaya sorghum. Nah, di sana tuh banyak banget tanaman sorghum. Nah, ini tanaman khasnya tebulaya, pohon lontar, dan sorghum. Nah, dari tanaman-tanaman ini tuh mereka menganggap tanaman-tanaman ini mempunyai makna yang khas bagi mereka, kayak tebulaya itu maknanya apa. Next ada tata cara pernikahan. Nah, ini ada kain tenun ikat tadi. Lalu ada aturan pernikahan yang haram. Jadi ini aturan-aturan ini merupakan pernikahan haram. Feton owan itu pernikahan antar saudara, owan susun pernikahan dari anak dan ayah kandungnya, dan owan noinan itu pernikahan dari ibu kandung dan ayah dan anaknya. Nah, terus ada sistem perkawinan patrilineal. Sistem ini tuh kayak menegakkan kembali tombak dan kelewang agar bisa membeli putus istri masuk dalam keluarga laki atau suami. Kedudukan wanita sangat tinggi derajatnya karena wanita sesudah kawin dianggap sebagai umat nain atau wanita tuan rumah. Keunikan dari perkawinan patrilineal adalah membayar mahar kawin atau beli sebanyak 24 jenis dengan rincian meliputi uang perak dan lain-lainnya. Nah, ini ada tahap-tahap untuk pernikahan di
Suku Belu ada Baboe masa pacaran dan pengenalan akrab, Labu Veto perlamaran dan Tarahorak tukar cincin, lalu ini tahap pertunangan dan Halia puncak perkawinan pesta adat meriah. Lalu ini adat perkawinan di Bulu, maksud dan tujuannya tadi ada perkawinan patrilineal, lalu mempererat hubungan antara klien, pemberi wanita dan klan penerima wanita untuk mendapat keturunan yang akan menjadi ahli waris dalam keluarga laki. Terus ada tradisi adat perkawinan yang berlaku dipertahankan. Lalu setiap perkawinan tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan adat, sama setiap tahapan adat perkawinan yang luhur itu dihargai dan dihormati secara turun-menurun. Nah, next ini ada perlengkapan peralatan dan aturan untuk dan tata tertib untuk perkawinan di suku Belu. Ini ada uang perak, uang emas, selimut tenun, ikat, dan sulam, alat-alat mainan, bahkan sampai kebun, lalu hamba bagi golongan atas. Nah, ini tuh mahar-mahar kawinnya jenisnya banyak dan bahasanya juga bahasa khas Belu gitu. Lalu selanjutnya ada refleksi. Nah, berdasarkan analisis dan data yang saya lakukan, suku Belu itu termasuk dalam suku yang jarang diketahui. Saya mengalami kesulitan dalam mencari data dan tradisi lengkap suku Belu di internet. Namun, saya bersyukur tetap bisa mendapatkan data yang ada dan cukup. Dengan presentasi ini, semoga orang-orang dapat mengenal beberapa suku-suku baru dan saya bisa dengan cukup menggambarkan suku Belu dan memperkenalkannya kepada orang sekitar, sehingga akan timbul kesadaran bagi warga Indonesia bahwa banyak sekali suku dan budaya yang ada, berkembang dan dilestarikan hingga saat ini. Nah, ini sumber-sumbernya, beberapa saya dapat dari YouTube sama beberapa juga dari artikel. Nah, segitu saja presentasi saya mengenai suku Belu. Terima kasih.